Halo Pak, jemput aku cepet. Bawahanku udah di jalan sekarang. Tunggu aja. Tapi, omonganmu tadi siang bener kan? Iya Bapak sayang, beneran aku lagi kepengen tidur bareng sama kamu. Hahaha. Sepertinya hari-hari kamu sulit banget hari ini. Asli Pak? Dengan rencana ini, semua pihak yang berkaitan dengan Dolmer akan mengalami kerugian besar. Seperti biasa, rencana lu gila banget dan. Tapi dengan rencana lu itu, lu akan dimusuhi semua pihak yang berkaitan dengan Dolmer, termasuk pemerintahan. Yo Daniel, gue kesini untuk membawa lu kembali ke Papa Viro. Ayo ikut gua. Udah berduga, mereka akan bertindak secepat ini. Lu berdua siap kan? Iya, gua siap. Well, Iya, gua siap. oi, kalau lu menolak, lu tahu kan harus ngapain? Iya, gua siap bro. Tapi jangan di sini kita olahraganya. Kita cari tempat yang sepi. Gasken bro. Ayo sayang, 1 ronde lagi. Udah salah, aku capek. Kita lanjutin malam ya. 3 ronde buat malam. Janji ya. Iya, aku janji sayang. Cakar Berus penghancur. Bagus. Akan boji kekuatan lu. Woi, apa lu masuk ke geng serigala? Apalah itu? Dia masukin gue tanpa paksaan. Gimana? Dia terlihat kuat bukan? Iya sing. Kau dari mana dia? Dia terlihat lemah di itu. Oke. Gua akan jadi lawan lu Cakar Biru. Tapi sebelum itu, kalahkan dulu bawaan gua kalau bisa. Serang mereka. Duh, kayaknya keterlaluan gue. Hah? Gua nggak salah lihat kah? Temboknya jebol kampret. Hoi. Badan lu remuk kagak? Duh, mati gua nih. Cih, sekuat itu kalau Cakar Biru, kekuatan lu terlalu kuat, kampret. Keputusan gue bagus. Gue rekrut lu, Leo. Kasih paham dia, bro. Hoi, sekarang giliran lu. Lu yang maju atau gue yang mundur nih? Maju bego, jangan mundur. Iya sorry. Mulut gue kepleset dikit tadi. Cih, Hoi, sekarang giliran lu. Lu mau yang maju atau gue yang maju? kampret. Ternyata dia kuat banget anjing. Halo Pak, dengan Lotte di sini. Saya mau lapor. Langsung aja Lotte. Baik Pak, suruhan kita sudah dibuat terpojok sama mereka. Kita sebagaimana sekarang? Lawan kita berapa orang? Hanya 3 orang Pak. Tapi ada 1 orang yang sangat menonjol dari mereka. Dari Reka? Bukan Pak. Dia Cakar Biru si penghancur. Yang baru-baru ini lagi tren di kalangan gangster. Bapak tahu kan? Gue nggak tahu itu. Lotte, bagaimanapun caranya, sekarang harus dapatin duit itu. Jika dia lolos sekarang, kita akan mengalami kerugian besar. Dia sedang membalaskan ide Baron. Udah gue duga. Konyol sekali. Buat apa lakukan balas dendam buat orang yang sudah mati? Lotte, di mana lokasi lu sekarang? Di distrik 3 Pak. Bagaimanapun caranya, lu harus dapetin kembali beli itu. Jangan sampai kalah. Siap Pak. Pak, apa boleh saya pindahkan pasukan B ke sini? Terserah lu. Yang penting jangan sampai kalah. Baik Pak. Pak, mobil sudah siap. Apa kita mau berangkat sekarang? Iya. Seharusnya mereka sudah memenangkan pertarungan di sana. Ayo, angkat gua Randy. Cepat. Jangan bilang lu sudah dikalahkan sama mereka. Halo, ada apa Lotte? Bagus. Bagaimana situasi di sana Randy? Lu tenang aja Lotte. Situasi di sini aman terkendali. Semuanya sudah kami basmi habis. Gimana kondisi di sana? Apa jangan-jangan kelompok Deli udah dikalahkan sama Daniel? Dia sudah terpojok sama mereka. Hah? Mereka? Iya, Daniel, Only, dan sepertinya Cakar Biru penghancur juga telah masuk ke anggota dia, Serigala Hitam. Cakar Biru penghancur. Apa boleh gue kesana Lotte? Iya, lu harus segera ke sini. Kelompok kita hampir dikalahkan di sini. Gua ingin mengalahkan Cakar Biru penghancur itu. Gua akan ke sana. Jangan buat dia pergi. Iya, lu tenang. Kalau mereka pergi, nyawa gua terancam. Cepet ke sini, akan gua tahan mereka. Iya.
Dasar gak guna. Maaf bos, mereka bertiga kuat banget, apalagi cakar biru itu. Diam, jangan ngomong. Gue udah tahu. Iya maaf bos. Yo Daniel, gimana suasana hati lo setelah bawa kabur pil itu? Suasana hati gue sangat baik loh teh. Gue akan membalaskan dendam Baron ke keluarga Viro. Baron, dia udah mati. Kenapa lu susah payah untuk membalaskan dendam Baron? Nyawa lu terancam terbunuh Daniel. Bodoh banget. Iya, dia sudah mati. Tapi bagi gua, dia masih hidup di lubuk hati gua. Lu gak tahu apa-apa lo teh. Konyol sekali. Lu tahu, sebuah cinta bisa membunuh seorang manusia hanya dengan korban sedikit. Lu tahu kan? Gua tahu, gua sangat paham lo teh. Tapi lu gak tahu, mempunyai sebuah rasa cinta akan membuat lu sangat bahagia di dunia ini lo teh. Konyol sekali. Siapa dia? Dia Lotte, tangan kanan Viro. Dia sangat kuat. Oh, Daniel, lu punya dua pilihan sekarang. Balikin pil itu ke gua, atau kalian bertiga mati di sini, serta bawahan-bawahan lu yang ada di markas. Cih, apa bawahan lu udah ada di sana? Iya, mereka udah di sana. Dan sekarang, mereka menuju ke sini. Cih, Kon, telepon orang yang ada di markas, cepat. Cih, kampret. Gak usah ditelepon bro, karena gue udah ada di sini. Brutal banget di sini. Pasti ini udah dia. Oi, lu gak apa-apa Delio? Halo Hanyesin, berisik lu juga pasti bakal dibuat diem kalau lu udah lihat nih berantem. Lu aja kali bro, gua bisa kalahin dia di sini. Dan gua akan jadi populer di daerah ini. Randy, lihat ini Daniel, gue telah menghancurkan anggota lu, dan ini salah satunya. Cih, Brengsek lu Randy. Tenang bro, jangan gegabah. Kita kalah jumlah di sini, dan sepertinya mereka berdua juga kuat. Insting gue bilang gitu. Insting lu kuat banget bro. Lepasin dia. Ups, lu nyuruh gua. Lawak, tahan gua dulu, baru gua turuti kemauan lu bro. Gue terima. Gua belum selesai ngomong. Kalahkan gua dulu, yang berarti lu kalahkan bro-bro gua. Baru lu bisa kalahkan gua. Diam. Gua akan buat kesempatan terakhir buat kalian. Kembalikan pil itu ke gua. Dan Daniel, lu ikut gua. Atau kalian bertiga termasuk bocah ini mati di sini. Pilihlah. Gua akan kasih waktu 5 menit. Cih, ini sama aja bunuh diri buat Bang Daniel. Kalau kami bertiga lawan mereka, udah pasti kalah. Walaupun ada Leo di sini. Leo bukan lawan yang sebanding sama Lotte dan Randy. Dan kalau Bang Daniel ikut Lotte, kemungkinan besar Bang Daniel bakal dibunuh sama Piro. Karena Bang Daniel telah berkhianat. Cih, masa semua usaha kita bakal jadi sia-sia? Leo, Kon, sorry kalau gue egois. Apa lu berdua siap melawan mereka? Gue nggak mau kehilangan pil ini, termasuk para anggota gue. Hah, ini yang gue tungguin Bang. Gue mati pun saya butuh melayani lu Bang. Gue akan temenin lu sampai neraka Bang. Hah, lu terlalu berlebihan Conley. Leo. Ya, gue siap. Akan gue hajar mereka habis-habisan. Lotte terlalu bahaya kalau gue suruh Leo lawan dia. Tapi di sisi lain, gue sangat ingin menghajar Randy. Daniel, lakukan semau lu. Jangan bimbang. Gue sama Kon bakal bantu lu. Oke, gue terima saran dari lu. Walaupun ini sulit, lu mau lawan pria berdasi itu. Gak masalah, akan gue lawan dia. Tapi dia kuat. Jangan gegabah Leo. Sayangnya gue ditugaskan cuma buat mengawasi kalian sekarang ini. Sebaiknya lu lawan Delio bro. Dia yang bakal gantiin gua. Ayo lawan bocah biru. Cih, sebenarnya gue takut lawan dia kampret. Pasti lu pikir, kalau Leo lawan lu sekarang, pertarungan bakal berakhir cepet. Boleh lah. Leo, lu lawan pria bertopeng itu. Maaf Leo. Iya, santai bro. Kita nikmatin aja pertarungan ini. 5 menit sudah lewat. Apa pilihan lu? Gua pilih lawan kalian. Oke, permintaan lu gua terima. Woi, kalian dengar kan? Babat habis mereka. Jangan sampai kalah. Semoga lu bisa bertahan cakar biru. Jangan hancurin ekspektasi gua. Ikijo Temera. Kita lawan dulu koconya. Iya.
cakar biru. Setelah lu melawan bawahan gua, selanjutnya gua yang akan jadi lawan lu, bro. Gua berharap banyak sama lu. Cih, stamina mereka bertiga kemana kampret? Mereka kelihatan masih fit setelah lawan kelompok gua. Penghinaan besar ini. Cih, kacau. Dalam pertemuan kita kali ini, saya punya laporan penting untuk kalian. Jarang sekali Anda mengambil pertemuan, Yendi. Saya juga tidak menduga akan ada pertemuan seperti ini, Jenderal. Viro, bagaimana bisnis kita? Apakah berjalan lancar? Iya, sangat-sangat lancar, Yendi. Tolong langsung ke ininya aja, waktu saya terbatas. Baiklah, akan saya mulai sekarang. 7 hari yang lalu, tim kami menemukan hal yang sangat tidak terduga. Ada seorang mafia asal Amerika Serikat yang berkeliaran di daerah tempat Anda tinggali, Viro. Lihat foto ini. Duta besar memberitahu saya 3 hari yang lalu bahwa dia anak dari seorang mafia yang terkenal kekejamannya di Amerika Serikat. Nama keluarganya Blackwood. Mereka sedang menyelidiki Dolmer dan menyuruh anaknya yang bernama Leonardo, yang belum lama ini dia sudah tinggal di Indonesia. Apa Anda tahu sesuatu, Viro? Saya kurang tahu. Apakah dia berpotensi akan berhasil menyelidiki Dolmer? Saya tidak yakin, karena saya telah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuhnya, tapi Anda harus hati-hati, Viro. Itulah mengapa saya mengadakan pertemuan ini. Apa jangan-jangan anak ini berkomplotan sama Daniel? Seperti kata Lotte tadi, dia dibantu cakar biru penghancur. Apakah itu dia, Leonardo? Maaf, saya izin ke toilet dulu sebentar. Iya, silahkan, Viro. Terima kasih. Lotte, ada apa, Pak? Kasih tahu gua ciri-ciri dari wajah cakar biru penghancur yang tadi lu bilang itu. Tiba-tiba banget, Pak. Udah, cepet bilang. Iya, Pak. Dia bermata biru dan ada bekas luka. Seperti robek di mata kirinya. Dan rambutnya warna hitam. Udah gua duga, dia Leonardo. Lotte, bawa bocah itu ke gua. Lecet pun gak apa-apa. Tapi buat apa, Pak, bawa dia? Dia mafia dari Amerika. Dia sedang menyelidiki Dolmer. Sepertinya dia bekerja sama dengan Daniel. Tugas lu sekarang, tangkap dia bersama Daniel. Gua sangat ingin mengiris-ngiris badan Daniel sampai dia mati. Baik, Pak, untuk berjaga-jaga, gua akan mengirim bala bantuan. Bocah itu, dia kelihatan sangat terlatih. Saya juga merasakan seperti itu, Pak. Terima kasih. Gak disangka, ternyata dia seorang mafia. Gak aneh di sekuat ini. Setelah ini, lu harus hibur gue cakar biru. Heh. Cih, mereka terlalu banyak kampret. Gak ada habis-habisnya. Hah, iya Kon. Tapi dia kuat banget. Masih bisa sekuat itu. Hah, iya bang. Aneh tuh orang. Dia bukan manusia kali. Buktinya tembok bangunan bisa dibuat jebol sama dia. Oi. Katanya lu mau lawan gua, Daniel. Kenapa? Gak sanggup. Kasian sekali, Cilok. Cih, berisik lu jamet. Bapak lu jamet. Hahaha, Cilok. Cih. Lu berdua gak apa-apa. Gak apa-apa dari mana? Capek gua. Lu berdua duduk aja sambil liatin. Lu tenang aja. Di sini biar gue yang ngurus. Mana bisa gitu. Gue sebagai pemimpin geng, malu-maluin kalau gitu. Dengar, teman-teman gue dari jauh bakal bantu kita lawan mereka. Lagian kalau kita bertiga, pasti lu kewalahan, Leo. Kayaknya gue ketinggalan pesta besar nih. Cih, berani-beraninya kalian semua main keroyokan pecundang. Sini lawan gua kalian semua. Cih, kalau lu lawan mereka semua, nggak bakal kebagian pestanya. Roy, sini, lawan gua. Bila perlu, gua hancurin di bumi. Dasar serakah lu, Reo. Bodoh amat, hidup-hidup aing. Cih, kalian baru datang udah ribut aja, nggak jelas. Itu dia teman-teman gua. Al, Nico, dan Reo. Makasih bro udah datang. Gak masalah bro, gua demen sama hal beginian. Oi, muka setan, sini, maju lawan gua. Tangan gua udah gatel banget nih liat muka lu pada. Oi, janggut hitam berdasi. Lu mau ke kantor? Apa mau berantem di sini? Pakai setelan lengkap lagi. Cih, kebanyakan gaya lu jamet. Cih, disebut jamet dong gua. Anjir, kayaknya mereka bisa danelin. Ya, walaupun kelihatan konyol dikit. Lu kira dengan nama 3 orang bisa kalahin kami di sini? Ngelawak. Sorry ngerepotin kalian. Gua minta tolong, bantu kami di sini bro. Santai bro, lagian kami cukup untuk lawan mereka kan? Iya.
Hahaha, gaslah ayo. Saatnya pesta besar dimulai nih. Dia anak terlalu bersemangat. Oke, kami semua siap bantu lo, Daniel. Lu berdua boleh maju. Randy, lu kalahkan Daniel. Sepertinya dia sangat ingin bunuh lu dari tadi. Siap bang. Delio, lu lawan cakar biru. Siap bos. Asu. Aslinya gue membetulan kampret. Semoga aja gue nggak pipis di celana dah. Kon, lu masih kuat kan? Jangan panggil gua kon kampret. Lu tenang aja bang, gua sanggup kalahin 100 orang lagi. Baguslah. Oke guys, kita serang mereka. Dan yang cabut itu punya gua. Jangan kalian sentuh. Gas! Ayo, kita serang mereka. Gas. Sorry bro, gue gak bisa main-main sama lu. Kita mainin kali aja. Cih, siapa juga yang mau main sama lu kampret? Ampun bang, jangan Satu kedua tumbang. Cih, emang sejak awal Delio udah takut sama dia. Akhirnya, gue bisa lawan lu Randy. Gue akan balaskan dendam bareng ke lu karena lu telah bunuh dia. Coba aja kalau bisa bro. Gak lama lagi lu akan nyusul dia. Sialan. Ternyata lu makin kuat Daniel. Akhirnya keluar juga kampret. Mana badan gue udah sampai batasnya sekarang. Dan yang pakai dasi bosnya kan? Iya bro. Kalau gitu, dia bagian kalian. Makasih bro, udah bantu kami di sini. Sama-sama bro. Mata biru, lu tadi keren banget bro. Kapan-kapan tarung nanti lawan gua lah. Siap bro. Mata biru, kayaknya dia belum sadar. Ada kekuatan yang besar di dalam tubuhnya. Cih, bentar lagi juga dia nyadar. Jadi, gua nggak perlu kasih tahu dia. Makasih banyak bro sekali lagi. Udah gue repotin nih. Santai Dan, kalau gitu Aing balik duluan ya. Gua sama Al juga balik duluan ya bro. Iya bro, makasih ya. Iya, santai aja. Oh ya, Mata Biru, kapan-kapan kita ngopi bareng di rumah gua ya bro. Ayolah bro, gas. Udah selesai perpisahannya. Ayo, siapa yang mau baju duluan lawan gua? Atau mau solo kayak sekuat? Sini gua tampung kalian semua. Cih, lu mah enak Nyet. Dari tadi cuma liatin Pepe. Biar gue yang lawan dia, kalian pergi duluan aja. Jangan sembrono Leo, dia punya kodam. Lebih baik kita lawan dia bareng-bareng. Kodam? Apa itu kodam? Gue baru denger. Wajar, kalau lu baru denger. Kodam adalah makhluk gaib yang mendampingi seseorang. Lebih gampangnya, kodam itu penjaga gaib. Jika diri tuannya dalam bahaya, dia akan membantu tuannya dengan kekuatan dia. Yang lebih menakutkannya lagi, Lotte bisa mengendalikan kodamnya itu. Dia bisa menggunakan kekuatan semau dia. Jika digabungkan dengan kekuatan fisiknya, dia akan sangat mengerikan. Kodam, apa itu sama dengan jurus yang gue miliki, Shinketsu. Jurus turun-menurun dari keluarga gue, dan yang menyangkut pautkan dengan makhluk gaib, yang berarti dia mendapatkan kekuatannya dari makhluk gaib itu, jadi dinamai kodam. Yang berarti bukan memanfaatkan kekuatan fisik ataupun penguatan fisik. Gak usah terlalu dipikirin Leo. Kalau dia merasa lu seorang lawan yang tangguh, dia akan menunjukkan kodamnya ke lu. Ayo, kita lawan dia bareng-bareng. Kodam. Jujur aja, gue merasa ketakutan sekarang. Apalagi kekuatan gue udah habis melawan kroco-kroco tadi. Gue cuma bisa berharap sama kalian berdua. Cakar biru, kata papa, dia mata-mata, sekaligus anak dari seorang mafia. Udah pasti dia sangat kuat dan sangat terlatih. Jangan sampai gua anggap remeh dia. Kon, gue tahu, lu udah kecapean. Lu sembunyi aja ke gang. Cih, gue benci ini. Tapi sekarang gue sangat kecapean gara-gara lawan kroco tadi. Tapi janji ya, lu berdua harus menang lawan dia, walaupun dia kuat. Iya, serahin ke abang lu Kon. Gue sama Leo pasti bisa kalahin dia. Itu bener Kon. Biasanya bakal gue jitak kalau lu berdua, tapi kali ini gue kecapean. Semangat, lu berdua bisa kalahin dia. Keputusan yang bagus. Semoga kalian menang lawan dia. Jangan sampai kalah. Gue gak mau mati di sini, Jep.
Ayo Leo, kita serang dia bareng-bareng. Ya, ayo bro. Daniel, anjing, udah gue duga, dia kuat banget. Mustahil, kalian berdua bisa kalahin dia. Dia udah kayak monster anjing. Cih, gimana cara dia bisa lakuin itu? Dia udah kayak teleportasi, tapi jelas, dia nggak teleportasi. Dia hanya lari sangat cepat. Dengan ini kita bisa bertarung secara bebas cakar biru. Ayo, hibur gue sekarang. Kodamnya keluar dong. Habis nih kita, mana bulu-bulu gue udah merinding duluan lagi. Anjing. Oi, apa itu kodam lo? Iya, tadi itu kodam gua. Kenapa? Lu takut? Jangan sampai lari ya kucing manis. Hibur gua di sini dulu. Siapa yang mau lari? Lu serius? Maka gua serius. Mari tentangin kocak. Bukannya kabur dongo. Cih. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Apa gue langsung baku hantam sama dia? Terus biarin Kon lari bawa Daniel dan bocah itu gue selamatin setelah lawan manusia ini. Tapi kalau gitu, konsekuensinya bakal fatal kalau gue kalah di sini. Gak ada cara lain selain gue kalahin dia dulu di sini. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kalau gue bantu Leo sekarang, pasti cuma jadi hambatan dia. Lagian badan gue lemes banget setelah lihat kodam Lotte. Seolah-olah dia mengintimidasi gue agar gak ikut campur pertarungan dia. Lagian, semisal gue bantu Leo sekarang, pasti gue udah keok dalam sekejap. Leo, gue berharap banyak sama lo. Gue nggak tahu lo sekuat apa dan apa alasan lo gabung ke geng serigala hitam. Tapi gue percaya sama lo. Tolong bantu kami di sini. Alasan gue gabung geng serigala hitam cuma satu, buat dapetin Dolmer. Setelah gue mendapatkan Dolmer, gue akan langsung terbang ke negara gue dan misi gue berhasil di sini. Leo, nama yang bagus. Leo, kerahkan semua kekuatan lu ketika lu lawan gua. Karena gua nggak mau lu mati dengan cepat, bro. Seharusnya gue yang bilang begitu, bro. Shinkatsu diaktifkan. Bagus anak muda. Jika lu terus seperti itu, lu gak akan bisa kalahin gua. Ayo, hibur gua sebelum lu mati, bro. Cih, padahal gue udah pakai jurus Shinkatsu. Emang gak bisa diremehin nih orang. Udah gue duga dari awal, kita gak mungkin bisa kalahin monster itu, kecuali dari kita punya kodam. Mungkin kita bisa balikin keadaan. Manusia biasa kali kita, mana mungkin bisa kalahin dia. Gue harus gimana sekarang? Masa gue lawan dia sendirian? Yang bener aja. Seru juga lawan lu, bro. Makasih, udah hibur gua, bro. Seharusnya lu pingsan sekarang. Ya, semoga aja. Gua nggak terlalu kencang tendang dia. Saatnya gua bawa lu berdua ke papa. Cih, jangan seneng dulu brengsek. Lu gak akan bisa kalahin gue di sini. Jangan mimpi bro tua. Leo, seharusnya gue percaya sama lu. Dia kan cakar biru super hancur. Mungkin aja dia mempunyai sebuah kekuatan misterius dalam dirinya. Semoga aja. Tapi jika benar, kita bisa menang lawan Lotte. Apa yang gue takutin, Conley? Leo, kalau lu gak kuat, biar gue yang gantiin lu, bro. Gue masih kuat walafiat, bro. Lu tenang aja, sambil liatin baik-baik di sana. Bentar lagi gue akan kalahinnya di sini. Sabar dan nikmati aja, bro. Gue percaya sama lu, bro. Semangat. Gue gak akan kalah di sini. Kali ini, gue akan pakai jurus Shinkatsu dalam tingkat maksimal. Persiapkan aja diri lu, Lotte. Mustahil. Gimana cara dia bangun? Seharusnya dipingsan sekarang, sama tendangan gue dalam tingkat itu. Seharusnya dia gak akan bisa bangun selama 30 menit ke depan. Jangan-jangan, apa dia punya kodam dalam dirinya? Lantas kenapa? Dia gak tunjukin ke gue. Lu terkejut kah? Sampai lu dia membatu kayak gitu. Pasti lu bertanya-tanya, kenapa gue masih bertahan sehabis terkena tendangan lu tadi? Jawabannya gampang, karena gue pakai jurus Shinkatsu. Kalau gue nggak aktifin dari awal, mungkin gue udah nggak sadarkan diri sekarang. Woi, apa lu masih sembunyikan sesuatu dari gue? Seharusnya lu pingsan walaupun lu kuat. Manusia biasa. Tetaplah manusia biasa.
Lu gak akan bisa bertahan melawan manusia yang mempunyai kodam. Perkataan Lotte seharusnya benar. Manusia biasa, tetaplah manusia biasa. Mereka nggak akan bisa kalahin manusia yang mempunyai kodam. Tapi gue yakin, lu masih sembunyi sesuatu dari kami. Kemungkinan aja, lu juga punya kodam. Hanya saja, lu pura-pura nggak tahu dan mencoba menipu kami. Gue yakin itu. Dunia ini luas bro, pasti ada hal-hal yang belum lu ketahui. Jangan pikir gue punya kodam seperti itu. Gue aja baru tahu kodam itu apa, dan baru lihat tadi. Buka mata lu lebar-lebar, dan lihat ini, karena sebentar lagi, lu akan dikalahkan oleh cakar biru penghancur. Cakar biru penghancur. Menarik. Oke, kita mulai ronde kedua. Tunggu. Lu nyerang gue secara tiba-tiba sialan. Daniel, jangan paksain berdiri dan Lah, di mana dia? Tanpa lu suruh, gue akan bantu Daniel bro. Lu fokus aja lawan dia. Bagus Kon. Lepasin gue Kon, biar gue yang lawan dia. Tenang bang, kondisi lu udah baik sekarang. Jangan terlalu banyak gerak. Bagus Kon, sekarang bawa dia menjauh dari sini. Lotte dan satu anggota serigala hitam. Biar gue yang ngurus. Oke bro, gue percaya sama lu. Tapi, gue gak bisa biarin Leo lawan dia sendirian. Lu tenang aja, garis depan, biar dia yang ngatasi. Walaupun dia sendiri, pasti dia punya lawan Lotte. Entah kenapa gue yakin dengan ucapan gue. Bodoh. Walaupun kita menjauh dari sini, Lotte bakal ngejar kita. Lagian, kita nggak bisa ninggalin mereka berdua di sini. Daniel, percaya sama gue pasti bisa kalahin dia dan serahin ke gue salah satu anggota serigala hitam ke gue. Gue janji, bakal bawa dia dengan selamat. Lu yakin ngomong gitu Leo? Lu sadar, keputusan lu sekarang berat sebelah. Iya, gue sadar akan keputusan gue menjauh dari sini. Lotte serahin ke gue. Oke, gue percaya sama lu. Jangan buat gue kecewa Leo. Iya, serahin ke gue. Ayo bang. Keputusan lu berani banget bro. Dengan ini, gue bakal lebih serius lawan lu. Minggir, kalau lu gak mau mati di sini. Ayo, lawan gue lebih serius lagi bro. Dasar bocah gak tahu diri. Valen. Dia siapa bang? Dia anak angkat Biro. Valen. Yo Daniel, gimana kabar lu? Sehat? Dasar pengkhianat. Gimana cakar virus penghancur itu? Gawat, kalau dia ada di sini, berarti masalah ini penting banget. Tapi, kenapa dia nanyain Leo? Apa dia berencana membawa Leo juga ke hadapan Viro? Jawab pertanyaan gua. Di mana cakar virus penghancur? Dan kembalikan pil yang udah lu curi. Gak akan gue biarin lu bertemu sama dia, Valen. Kon, sebaiknya lu lari dari sini. Gue nggak bisa bang. Gue akan temenin lu di sini. Orang ini, dia berbahaya banget. Dia jauh lebih bahaya dari Lotte. Tapi biar mungkin gue akan ditangkap sama dia. Gue mohon, lu pimpin geng serigala hitam bersama Leo, dan lu gantiin gue. Jangan bercanda bang. Gue nggak bisa ngakuin itu. Gue mohon, lari dari sini. Cih, dia ngomong serius banget lagi. Cih, gue akan jadikan geng serigala hitam terkenal dalam negeri ini. Kami semua bakal rinduin lu bang. Iya, cepat pergi dari sini. Romantik banget bro. Bravo. Gak biasanya, lu perlihatkan diri lu Valen. Bukannya lu lebih suka main dari kegelapan Valen. Hari ini mendesak banget bro. Katanya ada mata-mata mafia dari negara asing sedang melakukan sabotase terhadap pil yang lu curi. Mafia dari negara asing? Kayaknya lu udah sadar Daniel. Lu tuh gak dipermainkan sama Leo yang dikenal cakar virus penghancur sekarang ini. Sabotase? Mafia? Tunggu, gua kerjasama dengan tujuan sabotase Dolmar bareng Leo. Itu udah sewajarnya. Tapi, mafia? Apa yang lu maksud Leo? Mata-mata mafia dari negara asing. Dan kenapa lu tahu nama dia? Yoi, dia mata-mata mafia asing. Kenapa lu tahu nama Leo? Karena dia teman gua. Tapi, dia nggak tahu kalau gua korban di sini. Ya, yang gue maksud, gue anak mafia dari keluarga Viro. Apa-apaan tadi? Tunggu gua bang. Gua akan selamatin lo bersama anggota geng serigala hitam. Tunggu gua. Shinkatsu. Beralih ke tingkat maksimal. Omong kosong. Gue gak percaya kalau Leo mata-mata asing. Gue gak percaya itu. Kalau dia memang dari mafia asing, kenapa dia gak rebut dari awal pil ini dari gue? Cukup basa-basinya di sini. Kembalikan pil itu ke gue dan lu ikut bersama gue dan kasih tahu di mana keberadaan dia.
Gue gak akan kasih tahu lu. Lagian, sekarang dia lagi duel sama Lotte. Lu cukup bawa gue aja. Dia gak ada hubungannya sama kasus ini. Lotte, Leo lebih kuat dari Lotte. Leo seperti punya kekuatan yang besar dalam dirinya, tapi sebagian besarnya masih tersegal. Insting gue bilang gitu, karena gue selalu bersama dia. Cepat, kasih tau gue, apa lu harus dikasih pelajaran dulu, baru buka mulut Daniel. Tetap gak akan gue kasih tahu keberadaan dia. Sini lawan gue, Valen. Bahaya, lu udah babak belum mau lawan gue. Lu yakin mau mati di sini? Kalau lu bawa gue ke kediaman lu, pasti gue mati tersiksa di sana. Lebih baik gue mati di sini. Itu memang takdir dulu, bro. Manusia biasa nggak bisa kalahin manusia yang memiliki kodam. Omong kosong. Walaupun ada manusia yang tanpa memiliki kodam, tapi dia manusia tipe pantang menyerah dan memiliki tekad untuk menjadi kuat, maka orang itu tak akan terkalahkan karena gue telah mengalami masa sulit itu dalam 1 tahun ini. Bravo. Yo Leo. Oh, salah. Yo, Tuan Cakar Biru penghancur. Banyak juga lu ngomong, bro. Dan bravo. Hebat banget lu bisa kalahin dia. Keren banget, bro. Valen, kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia meninggihi Daniel? Gimana, Kon? Kenapa lu ada di sini, Valen? Dan apa yang lu lakukan terhadap Daniel? Bukannya lu lagi kerja sekarang? Ini pekerjaan gue, Leo. Tiap hari setelah pulang sekolah, gue melakukan pekerjaan ini. Hah? Bukannya lu kerja sebagai kurir? Lu bohong sama gue? Apa jangan-jangan... 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 Jangan-jangan apa, kampret? Jangan-jangan... Lu kerja sebagai pembunuh bayaran. Lu salah, Leo. Gua korban di sini. Gua anak dari Papa Piro. Pilih yang akan lu sabotase sekarang ini bersama Daniel. Aktivitas lu mencolok banget, bro. Lu payah bermain dalam diam-diam. Tunggu dulu. Lu tahu, gua mata-mata mafia asing dari awal kita bertemu. Kenapa lu gak langsung tangkap gua sebelum menjadi kacau seperti ini? Cih, ini hasilnya. Kalau gua kekurangan data informasi. Lu salah lagi, Leo. Kami semua baru tahu kalau Cakar Biru penghancur adalah mata-mata mafia asing. Makanya gue bilang tadi, aktivitas lu mencolok banget, Leo. Sayang sekali. Sekarang, lu harus mati bersama Daniel. Lu pilih ikut gue secara damai, atau mau secara paksa, Leo. Asal lu tahu, gue gak akan menahan diri lawan lu, Leo. Walaupun lu teman gua dulu, gue gak akan segan buat lawan lu, Valen. Ayolah, hibur gue di sini, Leo. Dari dulu, gue pengen ada kekuatan sama lu. Tapi gue punya syarat. Kalau lu kalah, Daniel gua ambil. Kayak yang bisa kalahin gue. Gue ingetin, gue lebih kuat ketimbang lawan Utani. Siapa yang peduli, Valen? Yang penting gue bisa kalahin lu. Ngomong-ngomong, dia masih hidup kan? Dia cuma pisah dikit setelah gue kasih pelukan hangat. Baguslah. Gimana? Lu siap? Kalau gue menang, Daniel buat gua. Jangan mimpi, Leo. Gue ditugasin buat tangkap kalian berdua hidup-hidup. Jika lu mau orang dongo ini, kalahin gue dulu. Itu pun kalau lu bisa. Apa lu punya kodam kayak Lotte, Valen? Yoi. Lu mau lihat kah? Tapi kodam gue sedikit berbeda dari dia. Perlihatkan ke gua, Valen. Oke, tapi jangan sampai lu pipis di tanah. Kerberus, muncullah. Apa? Kerberus, anjing penjaga dunia bawah. Dalam mitologi Yunani, kenapa dia punya kodam semengerikan ini? Mustahil, gue bisa kalahin Valen kalau gini. Gue tanya sekali lagi, lu sanggup bisa kalahin gue sekarang? Gimana cara lu bisa dapetin makhluk semengerikan itu? Dia Kerberus, anjing penjaga dunia bawah. Dalam mitologi Yunani, yang sangat melegenda. Baguslah kalau lu tahu. Gue kasih kesempatan sama lo. Dalam diri lo, ada kekuatan yang besar dalam tubuh lo. Itu kekuatan murni dari tubuh lo. Tapi sekarang, sepertinya masih tersegel. Gue ingin mengalahkan lo saat lo bisa membuka segel itu. Kekuatan yang besar dalam tubuh gua? Apa maksud lu? Maksud gue seperti itu. Jika lo berhasil, keluarkan semua kekuatan lo. Temui gue di hutan kawah pada hari Minggu, sebelum sore hari. Kalau lo bisa kalahin gue akan kasih data salinan dari Dolmer. Oke, gue sepakat.
Lagian, gue nggak bisa lama-lama kayak gini terus. Oke, gua anggap kita nggak pernah ketemu hari ini. Tunggu, kapan lu akan membunuh dia? Jangan bilang lu bersimpati sama orang dongo ini. Lu hanya memanfaatkan dia kan? Iya. Hah, akan gua kasih tahu. Hari Minggu, dia akan dieksekusi di kediaman gua. Jika lu macam-macam, gua akan bunuh lu di sana. Gua berharap banyak sama kekuatan asli lu, Leo. Apa maksud dia? Gue punya kekuatan yang tersegel. Gue nggak pernah denger itu. Apa abang gue tahu sesuatu tentang kekuatan gue ini? Enggak deh. Ide buruk kalau gue tanya dia. Yang ada masalahnya jadi makin buruk. Lebih baik gue cari tahu di sini. Nggak disangka. Ternyata Valen juga dari keluarga mafia. Kebetulan macam apa ini? Kon? Leo, lu nggak apa-apa kan? Iya. Gue nggak apa-apa. Sorry, Bang Daniel ditangkap sama keluarga Viro. Ini semua salah gua karena gua lemah. Oh iya, gue hampir lupa. Daniel ditangkap sama Valen. Kalau nggak salah, nama dia Valen. Dia juga nanyain lu bro. Dia nggak ketemu sama lu kah? Enggak Kon, dari tadi gue cuma berantem sama Lotte. Dia baik-baik aja kan bro? Iya, lu tenang aja. Dia cuma pingsan. Baguslah. Ayo ikut gua ke tempat persembunyian. Ayo. Sepertinya gue bisa manfaatin orang ini untuk mencari tahu kebenaran tentang kekuatan gue. Biar gue kenalin, dia Vin. Dia kerja bareng Bang Daniel sebelumnya di keluarga Viro. Yo, gue udah tahu banyak tentang lu bro. Yo Vin, sepertinya dia tahu sesuatu tentang kode mereka berdua. Gue akan jadi ketua geng serigala hitam untuk sementara sampai kita bebasin Bang Daniel. Jika kita ingin menyelamatkan Daniel, kita butuh kekuatan yang bisa kalahin dua monster di sana, Lotte dan Valen. Mereka berdua ancaman yang berbahaya bagi kita. Kalau Lotte sudah pernah dikalahkan lewat tadi. Lu nggak bohong kan? Gak mungkin gue bohong di waktu kayak gini. Dia bisa kalahin Lotte. Gak bisa dipercaya. Leo, apa kodam lu sampai bisa kalahin dia? Gue nggak punya kodam, tapi gue punya jurus rahasia. Jurus rahasia? Jika begitu, mungkin lu bisa kalahin Valen juga, yang memiliki kodam Kerberos. Kalau itu mustahil, Kerberos, anjing penjaga dunia bawah. Gak mungkin gue bisa kalahin dia, dengan kekuatan gue yang setengah-setengah ini. Lagian, gimana cara mereka mendapatkan kodam seperti itu? Sayangnya gue juga nggak tahu, bagaimana mereka mendapatkan kodam seperti itu. Tapi, gue kenal sama orang yang memahaminya. Gimana, lu mau bertemu sama dia? Ini bisa jadi petunjuk tentang kekuatan gue. Cara mendapatkan kodam juga menarik. Gue harus tahu itu. Ayo, kalian juga ikut kan? Iya, kalau gitu kita berangkat sekarang. Tunggu, gue nggak bisa ikut. Gue harus buat rencana buat besok. Oke, urusan di sini gue serahin ke lu. Ayo Leo, kita berangkat sekarang.